Kisah Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid bin Walid adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum sendiri merupakan salah satu dari bani yang terpandang di suku Quraisy. Bani Makhzum inilah yang bertanggung jawab untuk segala urusan perang bagi suku Quraisy. Mereka membesarkan dan melatih kuda-kuda yang ditunggangi orang Quraisy untuk berperang. Mereka juga yang mengatur dan mempersiapkan perbekalan ekspedisi, serta banyak dari tokoh-tokoh mereka yang memimpin Quraisy ke dalam pertempuran. Ayah Khalid yang bernama Walid bin Mughirah adalah pemimpin Bani Makhzum yang disegani dan berpengaruh di Quraisy. Perkembangan Islam dan perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya khawatir kehilangan akan kekayaan dan kedudukannya yang tinggi. Sebagaimana tradisi di antara keluarga Quraisy, khususnya Bani Makhzum, Walid bin Mughirah melepaskan anaknya, Khalid, untuk diasuh ke suku Badui di padang pasir. Di dalam naungan suku pedalaman itulah, mental kesatria Khalid dibentuk. Sejak kecil Khalid diajari menunggang kuda. Sebagai seorang Makhzum, dia harus menjadi penunggang kuda yang sempurna. Maka tak heran Khalid bin Walid terkenal sebagai penunggang kuda terbaik di zamannya. Di samping berkuda, ia juga berlatih keterampilan menggunakan senjata. Dia belajar menggunakan semua senjata seperti tombak, busur, dan pedang. Bahkan bukan hanya sekedar mampu menggunakannya, tetapi ia adalah ahli dari semua senjata-senjata tersebut. Ia juga lihai dalam menunggang kuda sambil memegang dua pedang sekaligus. Keahlian yang jarang dimiliki oleh prajurit perang pada masa itu. Sehingga karena kehebatannya itulah, ia mendapatkan julukan dari Rasulullah sebagai Syaifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus ketika Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid bin Walid tumbuh menjadi remaja yang kuat, cerdas dan pandai bertarung. Dan sebagaimana kegemaran pemuda-pemuda Mekah saat itu, gulat menjadi salah satu hobi Khalid. Lawan gulat yang biasa bertanding dengannya adalah Umar bin Khattab, yang tak lain adalah sahabat Rasulullah sekaligus sepupu Khalid bin Walid dari pihak ibunya. Ayo Khalid, tumbangkan aku jika kau bisa. Tidak perlu waktu lama, kau akan tumbang di tanganku, Umar. Saat Khalid tumbuh dewasa, ia memiliki tinggi lebih dari 6 kaki, bahu yang bidang dengan otot-otot mengeras di tubuhnya yang kurus dan atletis. Jenggot tampak penuh dan tebal di wajahnya. Dengan fisik yang sebagus itu, dan ditambah dengan kepribadian yang kuat dan keahliannya dalam berkuda dan penggunaan senjata, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal dan banyak dikagumi di Mekah. Banyak orang-orang Quraisy yang mengidolakan Khalid. Di sepanjang jalan, mereka bersorak menyebut namanya. Dan akhirnya perang Uhud pun terjadi pada pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijriah di kaki Gunung Uhud. Perang ini adalah perang pertama bagi Khalid bin Walid selama ia masih menjadi seorang kafir Quraisy. Pada perang Uhud, pasukan muslimin sempat membuat pasukan Quraisy terdesak dan mundur. Namun dikarenakan kelalaian dari pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit Ainain, akhirnya pasukan muslimin pun dibuat mundur oleh pasukan kafir Quraisy. Ayo kita turun dari bukit ini dan mengambil harta yang ditinggalkan pasukan kafir itu. Tidakkah Rasulullah memerintahkan kita untuk bertahan di sini, baik dalam kondisi apapun? Maka janganlah kalian turun ke sana. Untuk apa lagi kita di sini? Pasukan kafir itu sudah kalah. Ayo, siapa saja yang ingin turun ikut aku? Akhirnya pasukan pemanah kaum muslimin terpecah menjadi 2 kelompok. Hanya sedikit yang memilih bertahan sesuai perintah Rasulullah, sedangkan sebagian besar dari pasukan pemanah memilih pergi dan meninggalkan bukit. Khalid bin Walid yang saat itu sebagai pemimpin pasukan berkuda kafir Quraisy memanfaatkan celah tersebut untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Ini adalah kesempatan kita. Ayo, kita serang dan habisi mereka. Dia membawa kavalerinya bergerak mengitari bukit dan menyerang pasukan muslim dari garis belakang.
Dalam perang ini, Rasulullah mengalami luka di kepala dan terdapat 2 pecahan baju besi di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhasil unjuk gigi dan memperlihatkan kemampuan berperangnya di perang Uhud, Khalid bin Walid bersama pasukan kafir Quraisy yang tengah berbangga diri atas kemenangan di perang Uhud, akhirnya mereka kembali merencanakan penyerangan terhadap kaum muslimin di Madinah. Setibanya di Madinah, mereka dikejutkan oleh parit yang terbentang panjang melindungi kota Madinah. Akhirnya kaum Quraisy melakukan pengepungan. Perang ini dikenal dengan nama Perang Khandaq yang terjadi pada 5 Zulqa'dah tahun ketiga Hijriah atau bulan April 627 Masehi di wilayah utara Madinah. Namun di Perang Khandaq ini, pasukan kafir Quraisy kalah dengan memalukan. Setelah bertarung di perang Uhud dan Khandaq, muncul pikiran-pikiran yang mengganggu Khalid bin Walid, terutama rasa kekagumannya terhadap tekad dan perjuangan pasukan muslimin, dan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin pasukan tersebut, sehingga Islam perlahan mulai mempengaruhi jiwa Khalid bin Walid. Di tengah kebimbangannya itu, saudaranya yang bernama Walid bin Walid yang telah lebih dulu masuk Islam mengirimkan surat kepada Khalid yang berisikan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perenungannya, Khalid bin Walid membaca surat tersebut. Wahai Khalid, saudaraku, selama ini aku mencarimu karena kau tak pernah terlihat. Beberapa hari lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menemuiku dan menanyakan kabarmu padaku. Beliau memuji kehebatanmu dalam berperang dan kecerdasanmu dalam mengatur strategi. Dan jika kau berkenan, datanglah ke Madinah. Rasulullah akan sangat senang bila bertemu denganmu. Setelah membaca surat dari Walid bin Walid, hati Khalid mulai semakin tak menentu hingga akhirnya ia memutuskan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan akan menyatakan keislamannya. Di tengah kota Mekah, Khalid mencari teman untuk menemani perjalanannya ke Madinah. Hingga di tengah perjalanan, ia menemui Utsman bin Talha dari Bani Syaibah. Utsman adalah pemuda dari Bani Syaibah yang cukup terpandang karena ia adalah pemegang kiswah dan kunci Ka'bah. Aku dengar-dengar kau sedang mencari teman untuk perjalanan ke Madinah. Benar, aku hendak menemui Muhammad dan menyatakan keislamanku padanya. Kalau begitu, ikutkan aku bersamamu, karena aku juga akan menyatakan keislamanku padanya. Sungguh kau adalah pemuda yang bijak, maka marilah kita menuju Madinah bersama. Belum jauh berjalan, mereka berdua kembali bertemu dengan seorang pemuda hebat lainnya, yaitu Amr bin Ash dari Bani Sahm, seorang pemuda yang memiliki keahlian hebat dalam diplomasi. Ia memiliki peran penting di setiap pertempuran, dan ditambah lagi bahwa Bani Sahm merupakan bani yang terpandang karena perannya dalam lembaga peradilan hukum bagi Quraisy. Sungguh tidak bijak jika kalian pergi ke Madinah tanpa mengajakku. Jika niatmu sama dengan kami, tentu dengan senang hati juga kau bisa ikut bersama kami. Aku hendak menemui Muhammad dan menyatakan keislamanku padanya. Maka ajalah aku bersama kalian. Akhirnya mereka bertiga pun melakukan perjalanan bersama menuju Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka bertiga telah sampai di Madinah, Walid menyambut mereka dengan penuh rasa gembira. Wahai Khalid, saudaraku, bagaimana dengan perjalananmu? Perjalanan yang lancar dan tidak ada kendala sama sekali, ya Walid, saudaraku. Alhamdulillah, jika begitu, mari masuk. Rasulullah SAW telah menunggu kalian di dalam. Dan pada peristiwa itu, akhirnya Khalid bin Walid, Amr bin Ash, dan Utsman bin Talha menyatakan keimanan mereka dan dibaiat Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itulah, perjuangan demi perjuangan dilalui oleh mereka bertiga dalam pengembangan dakwah Islam. Begitulah kisah masuk Islamnya dari sahabat Nabi yang terkenal sebagai Syaifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah sebagai berikut.
Hendaknya kita untuk bisa serius dan bersungguh-sungguh dalam berlatih maupun belajar apapun. Sebagaimana Khalid yang gemar berlatih banyak hal, sehingga ia bisa memiliki keahlian yang beragam dan menjadi seorang pahlawan Islam. Wallahu a'lam bishawab.